Hai, kembali bersama saya di channel YouTube Albert Sandiko. Perkenalkan, nama saya Albert Sandiko, NIM 21086325, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, saya akan membahas tentang mata kuliah saya, yaitu Filsafat Olahraga. Untuk pada hari ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu sejarah filsafat masa periode Yunani Romawi, yang kedua sejarah masa abad pertengahan, yang ketiga yaitu masa modern dan postmodern. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke materi kita yang pertama, yaitu sejarah filsafat masa periode Yunani Romawi. Bangsa Yunani merupakan bangsa campuran, yaitu campuran dari asli penduduk sana bercampur dengan penduduk pendatang dari asli Indo-Jerman. Nah, bangsa Indo-Jerman itu dikenal dengan bangsa Hellas. Yunani merupakan sebuah tempat bersejarah di mana sebuah suku memiliki peradaban. Karena itu Yunani terkenal dengan filsafatnya yang merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Ciri penting tradisi filsafat Yunani yaitu adanya pengamatan terhadap gejala kosmik dan fisik. Zaman Yunani kuno disebut juga dengan periode filsafat alam. Mengapa disebut periode filsafat alam? Dikarenakan pada zaman ini banyak lahirnya filosofi yang meneliti tentang alam. Nah, dengan adanya filosofi ini, suatu masalah atau kebenaran tidak lagi menjadi mitos. Dari masa ke masa, masyarakat Yunani mengalami kemajuan. Nah, dalam kemajuan itu mereka membuat sebuah seni logam, seni gerabah, dan lain-lain. Nah, dari hasil itu mereka pun memiliki penghasilan, sehingga lama-kelamaan mereka pun mengenal adanya tulisan. Orang Romawi mulai mempelajari filsafat pada tahun 200 sebelum Masehi. Nah, pada saat itu Romawi berhasil menaklukkan Yunani, sehingga para prajurit dan jenderal Romawi banyak melakukan kerjasama dengan para filsuf asal Yunani. Orang Romawi menyadari bahwa bangsa Yunani, contohnya filsuf yang terkenal yaitu Aristoteles, sangat berperan penting dalam filsafat, sehingga banyak orang-orang Romawi yang ingin mempelajari tentang filsafat. Nah, orang Romawi yang pertama yang menulis filsafat yaitu Lucretius. Dia menulis syair panjang yang berjudul tentang sifat benda. Baik, kita masuk ke materi kita yang kedua, yaitu masa abad pertengahan. Nah, pada masa ini merupakan masa kejayaan bagi filsafat Yunani, karena pada masa ini mereka berhasil mendirikan sekolah-sekolah untuk menampung bibit-bibit unggul yang bisa menciptakan manusia yang cerdas, pintar, dan penerus penelitian. Nah, di sekolah itu mereka belajar aritmatika, gramatika, dan yang lainnya. Seiring berjalannya tahun, para filosofi Yunani terus mendirikan tempat-tempat penampung ilmu pengetahuan. Pada abad ke-13, di mana masa kejayaan para ilmuwan, mereka berhasil mendirikan universitas dan ordo-ordo, dan mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama. Nah, pada zaman ini juga mulai adanya agama Kristen yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Baik, untuk materi kita yang selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga, yaitu zaman modern dan postmodern. Nah, zaman modern ini telah melewati zaman periode awal, zaman pertengahan, dan zaman modern. Nah, orang-orang menganggap zaman modern ini adalah zaman Renaissance, yaitu di mana zaman yang membawa dari abad ke-8 menuju zaman yang modern seperti ini. Nah, di zaman modern ini banyak sekali orang-orang yang beragama Kristen itu keluar dan masuk ke agama Islam, dikarenakan pengetahuan agama Islam yang sangat pesat di Eropa. Pada abad ke-18, pemikiran para filsafat itu mulai berubah. Yang dulunya hanya ilmu filsafat mencari kebenaran pada manusia, dan sekarang menjadi ilmu pengetahuan. Pada abad ke-20 sampai sekarang mulai dimunculkannya ilmu-ilmu baru dan teknologi-teknologi yang lebih canggih dari sebelumnya. Dan berkaitan dengan olahraga, mulai dibuat adanya olahraga-olahraga yang baru dan peralatan-peralatan olahraga yang lebih canggih dari sebelumnya. Dan pada abad ini juga mulai ditemukan adanya radio, televisi,
dan semacam alat elektronik yang modern yang kita rasakan pada saat ini. Pada masa modern inilah para filsafat mengalami masa kejayaannya dan merasakan indahnya teknologi. Nah, untuk saran saya, sejarah mulai hilang seiring dengan perkembangan zaman teknologi ini. Nah, untuk generasi seterusnya, kalian lestarikanlah sejarah yang ada dan jangan sampai kita termakan oleh zaman yang modern ini. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini. Insya Allah akan memberikan ilmu pada kalian semua. Oke, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.